Oke, halo, selamat sore. Perkenalkan saya Raymond. Di sini saya akan melakukan sharing terkait makalah yang sudah saya kerjakan guna untuk eh, menjawab soal dari UAS ICT Literacy, di mana di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu karena saya akan share terkait makalah yang sudah saya buat. Baik, saya melakukan share screen. Oke, mungkin teman-teman sudah bisa lihat. Baik, ini adalah makalah yang sedang saya ataupun yang sudah saya buat guna menjawab dari soal ujian akhir semester. Di sini makalah yang saya ambil judul sebagai DevOps dalam era digital, inovasi dan dampak teknologi pada kemajuan masyarakat di mata kuliah ICT Literasi. Ya. Nah, di sini berkaitan tentang DevOps. Ya, mungkin teman-teman yang mungkin kerjanya di bidang startup, IT, ataupun bagian programmer, mungkin sudah sering ataupun sudah familiar dengan apa itu DevOps ya. Nah, mungkin teman-teman yang belum terlalu familiar terhadap DevOps ataupun device and operational, mungkin saya sedikit menjelaskan apa sih DevOps itu sendiri ya. Di mana juga tertera sini dari abstraknya juga bahwa dalam era digital saat ini, integrasi antara pengembang perangkat lunak dan operasional yang dikenal dengan sebagai DevOps atau Device and Operational memainkan peran kritis dalam mempercepat inovasi dan peningkatan efisiensi operasional. Nah, di mana DevOps ini sendiri nantinya sering uh, dilakukan oleh suatu tim ataupun kelompok suatu programmer untuk melakukan komunikasi antar program yang sudah mereka lakukan. Nah, nanti di dalam DevOps sendiri ada namanya CI/CD yang biasanya terhubung langsung pada Git. Biasanya itu ada Git server sendiri yang di server perusahaannya ataupun GitHub, GitLab ataupun GitHub. Ya. Uh, saya sendiri menggunakan GitLab sebagai pemrosesan dari CI/CD untuk uh, bagian DevOps saya sendiri ya. Nah, CI/CD ini sendiri uh, akan dibahas di materi dari makalah ini juga, gitu ya. Nah, di sini kata kunci dari makalah ini sendiri ada DevOps, inovasi teknologi, kemajuan masyarakat, pengembangan dan operasi, serta efisiensi digital. Baik, ini adalah daftar isi dari makalah ini. Ya, di sini ada pendahuluan tentang latar belakang makalah ini sendiri. Mungkin secara singkat, latar belakang dari makalah ini tentang dan berhubungan tentang DevOps, di mana konsep DevOps muncul sebagai solusi integrasi yang memadukan disiplin pengembang perangkat lunak dengan operasi TI untuk mempercepat siklus pengembangan dan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Jadi contohnya teman-teman bekerja pada bagian programming, di mana dalam satu grup itu ada bagian front end, back end, ataupun mungkin dalam front end tersebut
memiliki fitur masing-masing, di mana nanti dari tim DevOps sendirilah yang akan melakukan compile antara feature-feature dari feature A, feature B, feature C, kemudian juga dari sisi back-end juga seperti itu. Ya. Jadi di sini kita akan sharing tentang latar belakang dari DevOps itu sendiri ya. Di sini juga ada rumusan masalah dalam upaya mengintegrasikan DevOps, yaitu kolaborasi antara pengembangan, kolaborasi dalam lingkungan teknologi. Kita dihadapkan pada serangkaian tantangan kompleks. Rumusan masalah ini bertujuan untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui penyelidikan mendalam dan penemuan solusi yang praktis. Berikut adalah beberapa poin pertanyaan yang ditulis dalam makalah ini. Satu, yaitulah pengadopsian teknologi DevOps itu sendiri, di mana DevOps sangat bergantung pada teknologi terkini, apa saja yang penting dalam mendukung DevOps dan apa saja tantangan dalam mengadopsinya. Tentunya keamanan dan kepatuhan dalam pengembangan DevOps sendiri. Selanjutnya adalah perubahan budaya, di mana ada yang mungkin perusahaan-perusahaan yang software house yang belum menggunakan sistem DevOps, kemungkinan ada. Nah, inilah bagaimana perubahan budaya tadi awalnya tidak menggunakan sistem DevOps ataupun konsep dari DevOps sendiri sampai mengadopsi DevOps itu sendiri ya. Nah, kemudian ada tujuan penulisan, di mana tujuan penulisan ini bertujuan untuk menjelajahi bagaimana DevOps dapat mengatasi tantangan operasional dan pengembangan dalam berbagai sektor industri. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik, evaluasi dampak penerapan DevOps terhadap efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini juga ada manfaat penulisan ya. Di bagian bab 1 tetap, tapi ada ini adalah sub babnya di mana ada manfaat penulisan, di mana manfaat penulisan sendiri itu sangat luas ya. Jadi penelitian ini juga akan memberikan wawasan tentang DevOps dapat fasilitasi inovasi yang lebih besar dan memperkuat adaptasi organisasi terhadap perubahan cepat dalam teknologi dan permintaan pasar. Nah, untuk bab 2 di studi literaturnya, di mana dari pengantarnya DevOps sendiri adalah sebuah metodologi yang mengintegrasikan tim pengembang perangkat lunak dan operasi IT. Seperti yang saya bilang tadi, dalam satu grup akan melakukan kolaborasi dengan sistem DevOps sendiri ya. Di mana komponen utama dari itu sendiri adalah otomatisasi, di mana DevOps memanfaatkan otomatisasi untuk meminimalkan tugas-tugas berulang dan potensi kesalahan dari manusia itu sendiri ataupun dari si programmer itu sendiri ya, dan memungkinkan tim lebih fokus pada tugas yang membutuhkan kalian teknis. Nah, kemudian adalah integrasi dan pengiriman berkelanjutan. Di sini adalah CI/CD. CI/CD sendiri adalah pilar utama DevOps yang memungkinkan integrasi kode secara terus-menerus ke dalam repository bersama. Selanjutnya ada monitoring dan feedback lanjutan terhadap DevOps sendiri untuk menekankan pentingnya monitoring kinerja aplikasi secara real time dan mengumpulkan feedback untuk terus meningkatkan produk dan proses. Nah, selanjutnya di sini di bab kedua juga di submenu kedua, teknologi digital inovatif dalam DevOps sendiri, di mana peran teknologi dalam DevOps tidak hanya merupakan strategi organisasi, tapi juga sangat bergantung pada teknologi yang diimplementasi. Ya. Selanjutnya juga ada teknologi utama dalam DevOps sendiri adalah otomatisasi, sama seperti yang di atas tadi juga ya. Nah, ini ada alat-alatnya seperti Ansible, Puppet, dan Chef untuk membantu kontribusi otomatis dan manajemen infrastruktur. Selanjutnya CI/CD yaitu Continuous Integration ataupun Continuous Development. Jadi CI ini Continuous Integration, selanjutnya ada CD itu Continuous Development. Nah, alat seperti ini Jenkins, Travis, dan GitLab. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan GitLab sebagai CI saya untuk memungkinkan integrasi kode yang terus-menerus dalam memastikan bahwa setiap perubahan kode diintegrasikan siap untuk diproduksi. Selanjutnya adalah containerisasi. Nah, ini
biasanya perusahaan-perusahaan skala besar seperti Tokopedia, Bukalapak menggunakan sistem seperti ini. Karena containerisasi sendiri ada beberapa nama seperti Docker dan Kubernetes untuk memainkan peran penting dalam pengelolaan siklus hidup aplikasi tadi ya. Selanjutnya di sini adalah manfaat DevOps, peningkatan efisiensi operasional dengan mengurangi redundansi dan mempercepat proses melalui otomatisasi. DevOps sendiri memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dari operasional. Penggunaan CI/CD menjamin pengiriman software yang lebih cepat dan lebih sering secara langsung, kontribusi terhadap kecepatan umum dan pengembangan produk. Di sini juga ada peningkatan kualitas produk. Selanjutnya juga reduksi biaya. Nah, ini meskipun implementasi awal DevOps memungkinkan memerlukan investasi di depan, ya kedepannya setelah DevOps sendiri investasinya sudah rampung, biaya jangka panjangnya pasti berkurang daripada tidak menggunakan DevOps sendiri ya. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Dan di sini adalah dampak kulturnya di mana DevOps mendorong budaya kolaborasi yang lebih kuat antara tim, pengembang dan operasi. Jadi ketika dalam satu stream memang belum solid, ini agak susah ya karena ketika satu orang saja yang masih ngawur terhadap kolaborasi menggunakan DevOps sendiri, contohnya mungkin satu feature harusnya ngerjain feature A, dia sudah ngikut ke feature B, jadi bentrok ya. Ini harus ditekankan. Nah, selanjutnya adalah di bab 3, prospek penerapan DevOps. Di sini ada beberapa sektor seperti sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan juga sektor keuangan. Selanjutnya juga ada dari pengaruh lintas industri, sama di sini ada tantangan dan solusi dari DevOps sendiri. Ya. Selanjutnya di sini bab keempat, kesimpulan, di mana kesimpulan dari DevOps sendiri dengan fokusnya pada integrasi antara pengembang dan profesional telah terbukti sebagai pendekatan yang efektif untuk mempercepat pengembangan produk, meningkatkan kualitas dan meningkatkan efisiensi dari operasional sendiri. Dari sektor kesehatan sehingga keuangan dan pendidikan, implementasi DevOps telah memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari manfaat DevOps sendiri, memiliki peningkatan kecepatan dan fleksibilitas, mempercepat siklus rilis, produk yang lebih baik. Kita juga nomor 3 adalah efisiensi operasional yang tinggi dan kolaborasi yang lebih baik. Kesimpulan akhirnya adalah DevOps adalah lebih dari sekedar metodologi. Itu adalah perubahan paradigma dalam pengembangan dan operasi yang menawarkan potensi untuk revolusi cara organisasi merancang, pengembangan dan operasi sistem mereka. Baik, cukup sekian untuk makalah yang saya buat hari ini. Terima kasih dan selamat sore.